Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang telah hadir bersama kami pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, acara kita pada hari ini tidak formal ya. Ketua Umum akan menyampaikan beberapa hal. Ketua Umum kami pada hari ini, Ketua Umum ingin beramah tamah dengan para pengusaha Bukit Tinggi khususnya, karena kalau Sumatera Barat terlalu luas ya, terlalu banyak. Jadi yang kita prioritaskan Bukit Tinggi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ketum bisa berdialog atau mendengar aspirasi pengusaha, karena aspirasi pengusaha ini berbeda dengan masyarakat kadang-kadang, ya kan? Kalau masyarakat bawah ketum sudah mendengar langsung kemarin banyak sekali aspirasi, apalagi di daerah gempa ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat berbahagia bisa kembali ke Bukit Tinggi setelah sekian tahun. Terakhir saya datang itu tahun 2018, masih Pak Ramlan waktu itu sebagai wali kota. Saya pun diterima dengan baik, melakukan protokol ke kantor wali kota, kemudian diajak makan nasi kapau di pasar Los Lambo. Ternyata baru kebakaran. Oke. Ya, kemudian juga diajak ke Jam Gadang, kemudian Ngarai siapa? Tentu terus saya rindukan kedatangan saya di Sumatera Barat, terutama di Bukit Tinggi. Jadi yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bang Audi, masih muda, ini sahabat adik ipar saya sebetulnya. Dan sudah lama sebetulnya ingin silaturahmi dan ketemu, cuma baru kesempatan sekarang dan ternyata di Bukit Tinggi. Jadi terima kasih sudah menemani makan siang kami di sini. Kemudian tentunya ada Pak Mulyadi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumbar. Yang jelas ini bukan acara partai, jadi tenang saja. Saya pun tidak pakai baju partai, tapi kita bersahabat. Saya hanya ingin menyapa dan juga mengenal lebih baik lagi Bapak Ibu, para tokoh yang ada di Bukit Tinggi khususnya. Kalau teman-teman dari Partai Demokrat, baik jajaran pusat maupun daerah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mulyadi. Saya tentu ingin menyapa, ada Pak Oki di sini sebagai owner dari hotel, bacanya Balkone atau Balkon? Balkone. Indah sekali, bagus sekali bisa milih tempat seperti ini ya, dengan pemandangan view yang begitu indah sampai jauh ke sana. Itu gunung apa itu, Pak? Singgalang. Merapi di sana ya. Jadi dikelilingi oleh gunung, bukit-bukit serba hijau dan indah. Saya doakan semoga Balkone semakin sukses. Saya dengar ada extension, ada pengembangan baru, nanti bintang 5-nya ada di sana Pak ya. Mudah-mudahan juga semakin sukses, karena Bukit Tinggi harus terus semakin maju sebagai destinasi pariwisata, bukan hanya untuk warga Sumbar tapi juga masyarakat Indonesia yang luas. Saya juga ingin menyapa ibu-ibu, banyaknya di sini, tapi juga ada yang lainnya ya, yang merupakan pelaku dunia usaha di Bukit Tinggi, termasuk tadi teman-teman dari HIPMI, Kadin, dan juga JCI. Saya melaporkan sedikit, kemarin tiba di Kota Padang, kemudian saya video call dengan Pak Gubernur di jalan, karena saya selama 4 hari akan berada di Sumatera Barat. Itu biasa yang saya lakukan, unggah-ungguh ketika kita datang ke suatu provinsi. Saya selalu berusaha untuk berkomunikasi, kulunun atau apa istilahnya dia,
minta izin lah supaya juga diketahui dengan baik bahwa kehadiran saya di Sumatera Barat ini tiada lain. Yang pertama adalah untuk berkunjung sekaligus memberikan perhatian juga bantuan kepada warga khususnya di nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, dan juga tadi di Malampah, Pasaman. Sejak kemarin, tadi malam kami juga menginap di daerah bencana. Tadi kata Pak Mulyadi kita pakai tenda, camping bareng-bareng karena untuk lebih dekat dengan suasana masyarakat yang juga masih dalam kesulitan. Tentu kita di sini untuk mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pak Wagub pasti bekerja keras pagi siang malam bersama jajaran pemerintah kabupaten untuk segera memulihkan masyarakat dari musibah gempa bumi yang terjadi beberapa saat yang lalu. Namun saya juga sering mengatakan kepada teman-teman termasuk di Partai Demokrat dan komunitas, saya sendiri kebetulan adalah founder dari AHAI Foundation, jadi ingin juga menjadi bagian dalam solidaritas kemanusiaan. Apalagi saudara-saudara kita tentunya juga terus membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita semuanya. Jadi saya menyapa, menyemangati, juga mudah-mudahan bisa menghibur, termasuk tadi di tempat bukan pengungsian, tapi juga tadi ada tenda tempat berkumpulnya anak-anak di Malampah ya. Banyak sekali anak usia 5 tahun, 6 tahun, sampai 12 tahun yang rasanya perlu kita hibur karena mereka lah yang pasti akan sangat terdampak, bahkan bisa saja memiliki trauma tersendiri. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan masyarakat Sumbar senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dengan segala keindahan alam yang ada di sekitar kita, kita syukuri alhamdulillah, tetapi juga satu paket dengan kerentanan akibat bencana alam, terutama gempa bumi dan tanah longsor. Ini tantangan yang luar biasa bagi pemerintah dan juga tentunya bagi masyarakat kita. Nah, kemudian sore hari ini harusnya tadi bisa lebih cepat datangnya, tapi karena tentunya banyak warga yang kita temui ya, jadi mohon maaf keterlambatan kami tiba di Bukit Tinggi. Tetapi sebenarnya selain ingin menikmati santap siang dan juga pemandangan, ingin bertatap muka dengan para pelaku dunia usaha di Bukit Tinggi, termasuk UMKM. Yang kita tahu bahwa Sumbar ini kan terkenal memiliki masyarakat dengan karakter usaha yang atau entrepreneurship yang kuat, yang juga banyak sukses di mana-mana. Jadi diasporanya, diaspora pengusaha dari Sumatera Barat ini ada di mana-mana, bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga banyak di luar negeri sebetulnya. Nah, kita ingin lebih dekat dan juga kalau bisa bersinergi karena kita ingin ke depan ini melalui dunia usaha yang baik juga terus terbuka lapangan pekerjaan. Kita tahu di masa pandemi banyak sekali pekerja kita yang terdampak, terutama di industri perhotelan ya. Tapi di sini enggak kayaknya ya. Di sini alhamdulillah katanya okupansinya 80% sampai 100%. Bahkan waiting list. Jadi kalau ke sini katanya harus telepon Pak Oki dulu, Bendung, supaya dapat kamar. Kalau enggak sudah penuh begitu ya. Iya. Tapi sekali lagi di mana-mana tentunya juga banyak dampak terhadap UMKM. Banyak yang juga harus kehilangan pekerjaan karena tidak sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketika diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, PPKM dan lain-lain. Maka banyak sekali yang terdampak, termasuk kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang dan lain-lain. Kita semua ingin dunia usaha ini terus berkembang, bisa survive menghadapi pandemi yang cukup berkepanjangan, kemudian bisa bangkit dan juga terus berinovasi, melakukan terobosan-terobosan, karena terus berkembang juga pasar yang ada di
sekitar kita ini. Sekarang juga banyak sekali yang sudah masuk ke digital marketplace. Platform digital ini memang menjadi sebuah keharusan dan rasanya ke depan ini kalau kita lebih cepat melakukan transisi ke platform digital, maka lebih luas juga pasar kita dan mudah-mudahan juga semakin maju dan berkembang bisnisnya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Itu saja, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga di waktu yang lain bisa lebih sering bersilaturahmi lagi. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.